dari rumah Bapak. Istri Bapak mau melahirkan. Ya, aku. Anak kamu meninggal, boleh. Dokter selalu bilang, kami berusaha. Kenyataannya, anak saya yang pertama dan kedua meninggal, Dok. Ya Allah, sudah mengikuti semua ajaranmu, tapi engkau selalu memberi cobaan pada aku. Hidup identik dengan masalah. Bahkan masalah senantiasa mewarnai kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setiap jiwa akan diuji dengan berbagai instrumen yang Allah takdirkan. Rasa takut, kehilangan harta benda, kekurangan uang, meninggalnya orang-orang yang kita cintai. Namun ingat, apakah mereka akan dikatakan beriman sebelum diuji oleh Allah? Sebab apa? Dengan ujian itulah Allah ingin membentuk sebuah karakter. Siapakah hamba yang taat kepada Allah? Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Ketika ada ujian, ia langsung mengucapkan istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dek. Dek kok? Siapa? Sendiri aja. Apa maksud dari tanda ini? Apa maksud dari tanda ini, Tuhan? Kenapa sudah 3 hari ini aku mimpi yang sama ya? 3 anak kecil muncul tapi mereka kemudian hilang satu persatu. Bang Mukhlis! Bang Mukhlis! Tadi saya dari rumah Bapak. Istri Bapak mau melahirkan, Pak. Oh iya. Saya komasi dulu ya. Enggak. Napas Bu dalam-dalam, lalu dorong ya Bu. Ya, terus Bu, terus. Sekali lagi ya Bu, tarik napas yang dalam, lalu dorong yang kuat. Terus. Dorong. Terus. Lagi Bu ya. Sedikit lagi Bu. Allahu Akbar. Mana saya mau lihat anak saya? Maaf Bu, anak Ibu meninggal. Nggak mungkin, Pak! Saya gimana kabar, dokter? Istri Bapak baik-baik saja, Pak. Anak saya gimana? Anak kamu meninggal, boleh. Maafkan saya, Pak. Saya sudah berusaha sekuat tenaga saya. Tapi anak Bapak tidak bisa ditolong. Bapak cuma Allah. Kenapa ini harus terjadi?
kita sebagai manusia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iman Firdaus. Insya Allah anak ini akan menjadi penguat iman ayahnya. Dia akan masuk surga karena dia meninggal di saat belum mengenal dosa. Amin, Pak Ustaz. Siapa ya? Ya ampun. Ya Allah, lucu banget. Kek, saya boleh gendong ya? Ini pasti anak Bunda. Kakek, mau dikemanain bayi saya, Kek? Kakek, mau dikemanain anak saya? Itu bayi saya, Kek! Kakek! Astagfirullahaladzim. Dan yang harus diwisuda pada kesempatan Ayah, Kasih. diminum dong. Ya, Jangan panas. Semalam tuh kamu mimpi apa, Bun? Bunda tuh mimpi didatengin kakek-kakek ya. Dan kakek-kakeknya itu bawa bayi laki-laki. Kamu tahu ya, bayinya tuh lucu banget, ganteng. Bunda nggak tahan dong, ya Bunda gendong-gendong aja. Tapi anehnya, kenapa bayinya dibawa lagi sama si kakek itu ya? Aku mimpi ngeliat anak kecil, kemudian dia hilang. Apa kami diberi firasat yang sama? Ya, jujur Bunda tuh punya firasat nggak enak. Takut aja itu kejadian lagi sama kita. Bun, mimpi itu kan nggak tidur. Nggak usah terlalu dipikirin. Insya Allah, Tuhan akan ngasih kita anak yang soleh dan sehat. Amin ya Allah. Semoga ya. Masuk angin. Nggak tahu ya. Bunda tiba-tiba mual-mual aja. Belum sarapan sih. Enggak, Bunda udah sarapan dari pagi. Kita periksain aja ya. Iya, ayo. Ibu rajin memeriksakan kehamilan ibu di sini. Silakan duduk, Pak. Iya, makasih. Dibantu, Pak. Iya, maklum dok. Saya sama suami itu agak trauma karena waktu melahirkan anak pertama. Betul, Dok. Jadi kami rajin meriksa supaya untuk kehamilan yang kedua istri saya lebih tenang. Dari hasil pemeriksaan tadi, ternyata janin yang ada di kandungan ibu tumbuh normal. Tapi apa ya, Dok? Denyut jantungnya sangat lemah ibu. Dan untuk ukuran janin seumuran kandungan ibu yang sekarang, denyut jantungnya seharusnya lebih kuat dari yang saya dengar, ibu. Tapi Bapak Ibu,
ini kan baru pemeriksaan awal. Lebih pastinya, bawa ibu periksa lagi yang lebih mendalam. Iya, dokter. Ya Allah, ada apa lagi dengan anak yang kandung? Ya udah, kita periksa dulu aja, Ibu. Assalamualaikum Pak Muklis. Assalamualaikum Pak Ustadz. Salut saya. Pak Muklis ini meski sibuk ngurusin sawah dan kebun yang puluhan hektar, kalau masalah sholat gak pernah ketinggalan. Iya, masjid kita juga jadi besar dan megah berkat sumbangan Pak Muklis. Kok sepertinya Pak Muklis sedang banyak pikiran ya? Apakah istri Pak Muklis sudah diperiksakan kandungannya ke rumah sakit yang lengkap di kota? Sudah Pak Ustadz. Pemeriksaan itu menguatkan dugaan dokter sebelumnya. Kandungan istri saya memang sangat lemah. Saya dan istri saya sudah memutuskan. Kami akan tetap mempertahankan janin yang dikandung istri saya. Apapun risikonya dan berapapun biayanya. Kami akan tetap menjaganya sampai dia lahir dan tumbuh besar. Iya Pak Muklis, kita masih diberikan kesempatan untuk berikhtiar. Bapak-bapak, bagaimana nanti kalau setelah sholat Jumat kita bersama-sama mendoakan kesehatan dan keselamatan bayi yang dikandung istri Pak Muklis? Amin. Insya Allah, Pak. Baiklah, mari kita ke masjid, Pak. Mari, Pak. Ya Allah, semoga anakku Dina melahirkan dengan selamat kali ini. Iya, gimana keadaan istri saya, Suster? Selamat ya, Pak. Istri Bapak sudah melahirkan dengan selamat. Anak Bapak laki-laki. Alhamdulillah. Terima kasih, Suster. Muklis, kamu sudah menyiapkan nama buat anak-anak? Jangan diayun-ayun terlalu kencang. Rizky kan masih bayi, masih kecil, Mah. Maaf ya sayang. Habis nenek sayang banget sama kamu. Alhamdulillah ya, Mah. Alhamdulillah banget. Tapi belakangan ini Rizky kenapa ya minum susunya kok dikit banget ya, Mah? Mama perhatiin juga dia kalau nangis pelan banget. Hampir nggak kedengeran. Apa karena ini bawaan jantung yang lemah pas aku kandung ya, Mak? Astagfirullahaladzim. Dingin banget badannya. Pegang. Ya Allah. Mak, kamu kenapa sayang? Mak, mukanya Rizky juga pucat, Mak. Ya Allah, Mak, Rizky kenapa, Mak? Kamu cepat telepon suami kamu deh. Harus cepat dibawa ke dokter anak ini. Tunggu sebentar ya. Saya harus menyampaikan atau memberitahukan kabar yang buruk kepada Bapak dan Ibu. Hasil tes darah menunjukkan bahwa anak Ibu positif terserang penyakit kanker hati. Tapi dok, anak kami masih bayi, masih terlalu kecil. Kami juga sangat mengkhawatirkan kondisi anak Bapak dan Ibu. Untuk itulah kami tim dokter akan melakukan perawatan intensif. Dan kondisinya akan kami pantau selama 24 jam full. Tapi penyakit anak kami masih bisa disembuhkan, dok? Insya Allah bisa, yaitu dengan cara operasi transplantasi atau pencakokan hati. Tapi mengingat anak Bapak dan Ibu masih bayi, itu artinya sangat rentan atau rawan untuk dilakukan operasi. Untuk itulah, kami sarankan untuk dioperasi di Singapura. Ayah, tapi biayanya kan mahal ya. Udah Bunda, kamu gak usah khawatir. Insya Allah, Ayah bisa kok dapetin uang untuk operasi anak kita. Jadi saya mau jual tanah saya 10 hektar. Batasannya dimulai dari sini sampai ujung tembok sana. Ya, saya berminat untuk membeli tanah Bapak. Tapi dengan angka segitu, saya mesti dapat 15 hektar. Astagfirullah, Pak. Harga saya itu udah di bawah
besar-besaran banget. Dan itu juga untuk biaya pencakupan hati bayi saya di Singapura. Ya, itu terserah Pak Muklis. Mau dengan harga segitu, saya dapat 15 hektar. Tapi kalau tidak, saya nggak jadi beli. Ya, bisa. Pak. Bentar, Pak. Ya udahlah, Pak. Saya memang perlu uang itu. Oke. Besok kita ke notaris untuk membuat akte jual belinya. Sampai ketemu di notaris. Kami ikut sedih, Pak, karena separuh dari sawah Pak Muklis harus terjual. Apa? Kok ada anak yang mati? Tadi nggak ada. Ya Allah, apakah ini juga ada hubungannya sama mimpiku dulu? Pilih kamu menyusul kakak kamu. Nenek sayang sama kalian. Apa ya, Pak? Saya sudah berfirasat buruk setelah melihat nanti ayam mati di sawah Pak Muklis. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Fa subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Shadaqallahul azim. Yang tabah ya Pak Muklis. Cobaan Bapak memang berat. Apa kedua anak saya harus meninggal, Pak Ustaz? Begini, Pak Muklis. Dalam dunia ini, ujian dan cobaan selalu mendatangi hambanya yang soleh. Tapi, bisa tidak kita melaluinya dengan baik. Itulah masalahnya. Tapi saya percaya, Bapak selalu akan tabah dan ikhlas menerimanya. Walaupun putra Bapak yang kedua telah dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Mohon aja Pak Ustaz, supaya saya tetap tabah dan ikhlas. Insya Allah, saya dan para jemaah masjid selalu mendoakan Bapak dan keluarga. Amin. Pak Muklis, Ustaz, ada keperluan apa di sini? Saya mau nusuk cucu saya yang sakit demam berdarah. Pak Muklis sendiri sama Ibu ada apa ya? Alhamdulillah, istri saya positif hamil. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya. Semoga kehamilan Ibu yang ketiga ini anaknya akan lahir selamat.
Amin. Dan jangan lupa sholat dan berdoa. Semoga bayinya nanti menjadi anak yang soleh atau soleha. Insya Allah. Makasih Pak Ustaz. Insya Allah kami tidak akan meninggalkan sholat dan kita akan selalu menjauhi larangannya. Ya. Baiklah kalau gitu saya pamit dulu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini spesial. Apa ya? Bu Dina, mau kemana? Nggak kemana-mana Bu, cuma pengen jalan-jalan aja. Bu Dina hamil ini kayaknya segeran deh. Masa sih Bu? Alhamdulillah. Auranya orang hamil kali Bu. Iya, mungkin karena rajin jalan gini ya Bu. Iya, mungkin juga Bu. Anjuran dokternya gitu. Masya Allah, anak yang ini akan sehat dan selamat ya Bu. Alhamdulillah, amin, amin. Makasih ya Bu udah ikut mendoakan. Permisi Bu. Iya, mari Bu. Udah sekarang emang lebih besar dari kemarin. Masa sih? Emang kata dokternya sih janinnya sehat ya. Jadi Bunda juga nggak ngerasa punya beban sih kayak hamil-hamil sebelumnya. Semoga ini lebih kuat dari kakak-kakaknya. Amin ya Allah. Amin. Ayo tenang sini. Tenang. Wah, jagoan bola nih anak ayah nih. Tenang lagi. Ayo. Tenang yang kenceng. 1, 2, ayo tenang lagi. Yeay, go. Wah, jagoan nih anak ayah nih. Bisa bikin kesatuan nih, Mah. Ayo ambil bolanya saya. Putra sini. Tendang yang kenceng. Kalahin tuh ayahnya. Oh. Mah, tadi cicak, Mah. Ya Allah. Mah, kenapa aku bisa kejatuhan cicak ya? Mah, tanda dulu apa ini, Mah? Doa aja, Mah. Ayah. Itu. Putra, ini sawahnya ayah sama bunda. Besok-besok jadi sawah kamu deh. Sawah kamu ntar. Bu, Pak. Pak, Bu. Sehat semuanya, Bu, Pak. Anak Pak Muklis ganteng ya? Ya iyalah, masa jelek kayak kamu. Wong bapaknya ganteng, istrinya cantik. Wajar, anaknya cakep. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saya dan istri saya mau berbagi rezeki dan mengucap syukur karena lahan tanah saya yang tidak terlalu besar ini hasil panennya berlimpah berkat kerja keras bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, alhamdulillah kami berdua juga mengucapkan syukur karena putra anak kami tumbuh sehat dan besar. Itu juga nggak lepas dari doa bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Bu, Pak, ini terima ya, jangan dilihat nominalnya, yang pas aja. Terima kasih Bu Muklis. Sama-sama Bu. Alhamdulillah. Mari Pak, Bu. Ya, mari Pak, Bu. Tinggal dulu ya, makasih. Anaknya Pak Muklis, lehernya kok ada benjolannya ya? Iya, jangan-jangan anaknya sakit juga ya. Ayah! Ayah! Ya! Kenapa, Bu? Ayah, Putra badannya panas ya. Ayah, cepat kita bawa ke dokter. Ayo, Ayah! Sekarang uang pribadi abang yang sakitnya harus ditangani dengan seksama. Anak bapak dan ibu sudah berada di ruang perawatan khusus. Sebenarnya anak saya itu sakit apa sih, Dok? Anak bapak terserang meningitis. Meningitis memang penyakit yang berat karena terjadi infeksi pada cairan otak disertai peradangan.
Pasien dewasa pun jarang ada yang bertahan ketika terserang penyakit ini. Tapi kami dari pihak rumah sakit akan terus berusaha untuk bisa menyelamatkan anak Bapak dan Ibu. Usaha apa? Dokter selalu bilang, kami berusaha. Kenyataannya, anak saya yang pertama dan kedua meninggal, Dok. Dokter sekarang dengan gampangnya bilang, anak ketiga saya susah untuk ditemukan. Ayah istighfar. Istighfar sebetulnya mau dengan Masa bodoh dengan Allah? Dia aja gak pernah peduli sama kita. Buat apa kita ibadah, berbuat baik? Kenyataannya kebaikan kita gak pernah dibalas sama dia. Ayah, Allah bisa murka sama kita, Ayah. Ayah. Bu. Ibu, saya mau lebih bagus kita bicarakan masalah ini. Duduk. Ibu harus tenang. Lebih baik kita bicarakan kondisi anak ibu. Saya mohon, Dok, lakukan apa aja untuk selamatkan anak saya, Dok. Maaf, Dok, kondisi balita yang menderita meningitis semakin memburuk. Suster, maksudnya bayi saya? Iya, Bu. Anak ibu tiba-tiba drop kondisinya. Jantungnya sudah sangat lemah. Dokter, tolong selamatkan anak saya, Dok. Lakukan apa aja, Dok. Berapapun biayanya akan saya bayar, Dok. Tolong, Dok. Tolong, Dok. Ya Allah, Engkau yang ada di langit tidak pernah turun ke bumi. Aku sudah taat padamu, tapi Engkau tidak pernah adil sama aku. Aku sudah mengikuti semua ajaranmu, tapi Engkau selalu memberi cobaan pada aku. Masuk. Mama, putra lagi kritis, Ma. Kamu yang kuat di sini. Ada yang menemukan tubuh suami kamu. Suami kamu jadi korban kecelakaan. Ayo, astagfirullahaladzim. Ayah, ya Allah, ini cobaan apa ini, ya Allah? Ayah, ya Allah. Jembatan itu kenapa sangat tipis sekali? Api di bawah sini panas sekali. Ikuti saya ya. Kita akan melewati jembatan Siratul Mustaqim ini agar ayah tidak terjatuh ke dalam neraka jahanam. Saya Iman Firdaus, anak ayah. Anakku. Ikuti saya, Ayah. Saya Rizky Karunia, anak ayah yang kedua. Anakku, api di bawah sini panas sekali. Ayah nggak kuat, ayah haus. Jangan menyerah ya. Ayah pasti bisa melewati jembatan Siratul Mustaqim ini dan tiba di surga. Ayah nggak kuat dengan api neraka ini. Seandainya putra ada bersama kita di sini. Putra, dia bukannya? Alhamdulillah, Pak Muklis sudah sadar. Mulis, ayah Pak Mulis sadar. Pelan-pelan. Mulis. Saya di mana ini? Aku mau ketemu putraku. Putra mana? Putra masih di ruang ICU.
Ayah, kamu yang tenang ya. Kondisi Putra makin parah. Dan dokter udah gak mampu lagi nolongin anak kita ya. Mungkin ini saatnya Pak Muklis belajar sabar lebih besar lagi untuk merelakan kepergian anak Putra yang tengah sekali. Insya Allah, saya akan berusaha mengikhlaskan kepergian anak saya. Amin. Tapi sekarang bawa saya ketemu putra saya, Pak. Ayah, kondisimu tuh masih kayak gini. Kamu yakin kamu udah kuat? Ayah bisa. Jangan dipaksain ya. Enggak, ayah bisa. Putra anakku. Ayah tahu kamu adalah milik Yang Maha Kuasa. Ayah ikhlas kalau kamu harus kembali kepada Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Anak-anak yang meninggal saat belum balik, insya Allah akan menjadi tabungan surga bagi kedua orang tuanya, jika orang tuanya ikhlas. Iya Pak Ustadz, semenjak saya dengar cerita suami saya kalau ketemu anak-anak kami di akhirat, saya belajar lebih ikhlas untuk menerima semua takdir Allah. Baiklah kalau gitu, saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari. Makasih ya Bu. Makasih ya. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Bisa jadi sesuatu yang kita benci tapi justru baik menurut Allah buat kita, dan bisa jadi sesuatu yang awalnya kita idam-idamkan, kita sayangi dan kita cintai justru buruk menurut Allah buat kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang maha tahu tentang rahasia kehidupan kita, sedangkan kita tidak pernah tahu. Maka kunci utama dalam melihat fenomena yang seperti ini, tetap berhusnudzon, tetap berbaik sangka kepada Allah. Kalau ternyata ketentuan Allah lebih baik dan lebih hebat, ketika Allah banyak memberikan nikmat dalam hidupnya, ia bersyukur sebab tahu semakin ia bersyukur, nikmat Allah semakin datang. Sabar dan syukur ternyata membuat hidup kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Ila liqa, ma'assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.